Kedudukan sholat 5 waktu dalam agama Islam adalah ibarat tiang penopang utama dari suatu bangunan. Jika tiang utama roboh, maka bangunan juga akan roboh. Begitu juga dengan Islam, bisa roboh dengan hilangnya sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Inti segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Sholat wajib 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan merupakan di antara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Keduanya wajib ditegakkan tanpa meninggalkan satu sama lain. Ketika menjalani puasa, terutama di bulan suci Ramadan, masih ada umat muslim yang berpuasa namun meninggalkan sholat. Mereka mengira amal puasa tidak akan rusak dan akan tetap diterima meskipun tidak sholat. Padahal sholat 5 waktu adalah ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan murtad. Meninggalkan sholat adalah bentuk kekafiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah telah kafir. Beliau bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Dalam riwayat lain disebutkan, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat merupakan suatu kekafiran adalah pendapat mayoritas sahabat Nabi. Bahkan dapat dikatakan, pendapat tersebut adalah ijma' para sahabat. Abdullah bin Syakik rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur mengatakan, para sahabat Nabi SAW tidak pernah menilai ada suatu amal yang apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan kafir selain perkara sholat. Apabila seseorang berpuasa, namun dia meninggalkan sholat secara sengaja, maka puasa yang dia lakukan akan tertolak, karena orang yang meninggalkan sholat telah kafir, dan orang kafir tidak diterima ibadahnya. Puasa yang dia lakukan tidaklah bermanfaat bagi dirinya pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasa yang tersebut, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Marilah memanfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan, melakukan sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran, berbanyak zikir, sedekah, dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Demikian, Allahu a'lam.